Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Baik bukan? Mari kita baca hamdalah bersama untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Dengan pokok bahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu tentang bunyi. Namun sebelum kita bahas tentang bunyi anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentang bunyi yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian dan sifat-sifat bunyi. Yang kedua, siswa dapat memahami jenis gelombang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian alat pendengaran manusia dan proses mendengar bunyi. Nah, tahukah kalian anak-anak, alat musik tradisional Indonesia selain kaya budaya juga akan kaya kesenian, mulai dari makanan khas daerah sampai alat musik tradisional. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun juga berbeda-beda. Nah, coba kalian buka buku paket halaman 10. Berikut cara memainkan alat musik tradisional beserta contohnya. Cara memainkan alat musik tradisional yang pertama yaitu dengan cara dipetik. Contohnya yaitu apa anak-anak? Pasti kalian tahu bukan? Ya, yaitu alat musik tradisional adalah kecapi. Selain dipetik, ada lagi contohnya, ya, yaitu gitar. Dan yang kedua, cara memainkan alat musik dengan cara dipukul. Contohnya yaitu kendang, gong, dan rebana. Yang ketiga, cara memainkan alat musik yaitu dengan cara digesek. Yaitu apa anak-anak contohnya? Ya, yaitu biola. Cara memainkan alat musik yang keempat dengan cara ditiup. Tahukah kalian anak-anak? Alat musik tradisional yang ditiup? Ya, yaitu saluang atau seruling dan trompet. Dan yang kelima, cara memainkan alat musik dengan digetarkan atau digoyangkan. Yaitu contohnya adalah angklung. Selain angklung, ada lagi contohnya anak-anak, yaitu marakas. Nah, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar dalam alat musik. Kemudian bunyi ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Nah, bisa disimpulkan anak-anak bahwa bunyi merupakan getaran dari suatu benda atau gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, bagaimana cara kita bisa mendengar bunyi? Nah, berikut proses-proses dan sifat-sifat dari bunyi. Sifat-sifat dari bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Dan sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Baik, pada pembelajaran kali ini
kita akan mengulas mengenai sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda, gas, padat, dan cair. Berarti sifat bunyi adalah perambatan bunyi. Perambatan bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya yaitu ketika kita berbicara dengan orang lain, suara merambat melalui udara, dan udara adalah termasuk benda gas. Coba kita praktekkan. Nah, perambatan bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, contohnya yaitu apakah kalian pernah bermain telepon-teleponan yang menggunakan kaleng bekas dan benang kasur? Ya, itu adalah contoh dari bunyi dapat merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur karena benang kasur adalah termasuk benda padat. Perambatan bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya anak-anak yaitu ketika tong besar diisi dengan kerikil batu atau koral dan kemudian diisi dengan air. Nah, kemudian didengarkan melalui corong. Nah, suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk adalah benda cair. Nah, di sifat-sifat bunyi ini, bunyi yang pertama tadi sudah saya sampaikan yaitu bunyi dapat merambat melalui benda gas, benda cair, dan benda padat. Nah, bagaimana bisa merambatan bunyi? Karena bunyi ada gelombang bunyi. Gelombang bunyi, satuan bunyi yaitu hertz. Nah, kita akan belajar dan masuk di jenis gelombang bunyi berdasarkan jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama yaitu gelombang infrasonik. Apa itu gelombang infrasonik? Pernah dengarkah kalian? Ya, gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Gelombang infrasonik hanya mampu didengar oleh jangkrik, belalang, angsa, dan kuda. Jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya yang kedua yaitu adalah gelombang audiosonik. Gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang ini mampu didengar oleh manusia dan sebagian binatang. 3 yaitu gelombang ultrasonik, di mana gelombang yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik hanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, itu adalah gelombang bunyi anak-anak. Nah, bagaimana sifat bunyi yang kedua? Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Contohnya apa anak-anak bunyi dapat dibiaskan? Contohnya yaitu contoh fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Pernahkah kalian mendengar ketika ada petir bunyi pada siang hari dan malam hari? Coba kita bedakan. Ya, pasti lebih keras di malam hari. Karena apa? Karena ada suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Nah, sifat bunyi kita lanjutkan anak-anak. Sifat bunyi yang ketiga yaitu pemantulan dan penyerapan
bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contohnya benda keras yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Nah, contoh sederhana yaitu dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Karena apa? Karena dinding terbuat dari benda yang keras. Yang kedua, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, benda yang dapat menyerap bunyi dinamakan peredam bunyi. Contohnya apa anak-anak? Nah, contohnya yaitu karpet yang melapisi dinding ruang dapat menyerap bunyi. Ada lagi contohnya, yaitu studio musik. Nah, itu adalah dari sifat-sifat bunyi. Dan sifat bunyi itu dibedakan menjadi 2, pantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bunyi pantul. Yang kedua adalah gaung. Yang ketiga yaitu gema. Nah, di sini Pak Lihin akan menyampaikan secara ulas tentang pemantulan bunyi berdasarkan jenisnya. Nah, bunyi yang pertama yaitu pemantulan bunyi. Bunyi pantul yaitu memperkuat bunyi asli. Contohnya apa anak-anak? Contohnya saat kita atau kalian berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kalian akan mendengar bunyi yang persis sama bunyi aslinya. Nah, itu adalah bunyi pantul. Pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Iya. Baik. Nah, pemantulan bunyi yang kedua yaitu gaung. Nah, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Contohnya, ketika kita di gedung bioskop atau ruang bioskop. Nah, itu adalah proses terjadinya bunyi. Nah, penggunaan peredam suara di dalam gedung bioskop sehingga suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Nah, itu adalah gaung. Pemantulan bunyi yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Contohnya apa anak-anak? Contohnya suara pantulan saat berteriak di tepi tebing, bukit atau lembah yang permukaannya keras dan rapat. Nah, itu adalah jenis bunyi pantul yang dibedakan menjadi 3. Bunyi pantul, gaung, dan gema. Nah, bagaimana cara kita untuk proses mendengarnya anak-anak? Tentunya proses mendengarnya yaitu menggunakan alat indera pendengar yaitu telinga. Nah, di sini Pak Lihin akan ulas kembali di alat indera pendengar yaitu telinga. Nah, kita akan belajar di bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Coba kalian simak. Berikut bagian-bagian telinga beserta fungsinya.
Telinga luar meliputi daun telinga, berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah meliputi tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang kedua, gendang telinga masih di telinga tengah berfungsi sebagai menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, telinga dalam yaitu dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Nah, saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Dan selanjutnya, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, itu adalah bagian-bagian telinga beserta fungsinya anak-anak. Kenapa kita bisa mendengar? Nah, karena ada bagian-bagian telinga beserta fungsinya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara untuk proses mendengar bunyi? Baik, kita simak selanjutnya. Proses mendengar bunyi. Yang pertama, prosesnya yaitu getaran dari sumber bunyi. Karena bunyi adalah ada benda yang bergetar. Getaran dari sumber bunyi. Yang kedua yaitu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang ketiga, gelombang bunyi merambat ke liang telinga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengar. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir yaitu saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, dari sini anak-anak, mulai dari penjelasan tentang bunyi, kemudian sifat-sifat bunyi, gelombang bunyi, dan juga jenis-jenis mantulan bunyi, kemudian bagian-bagian telinga beserta fungsinya, serta proses mendengar bunyi. Apakah kalian sudah paham? Ya, mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dari sini anak-anak, saya akhiri. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Pak Lihin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.